Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Di video kali ini aku nggak mau mereview buku, melainkan membahas tokoh atau biografi seseorang. Mungkin nama Silvio Berlusconi masih familiar bagi teman-teman yang tidak bergelut di dunia jurnalistik. Bisa jadi juga teman-teman yang bergelut di jurnalistik belum tahu siapa sih Silvio Berlusconi dan peran apa yang dimainkan Silvio Berlusconi dalam percaturan politik Italia. Singkatnya, Silvio Berlusconi adalah tokoh kenamaan Italia yang menggeluti dunia jurnalistik dan memainkan peran politik melalui jurnalistik sehingga mampu melambungkan namanya menjadi Perdana Menteri Italia. Kalau teman-teman amati, peran ini dimainkan juga oleh Abu Rizal Bakri dan Surya Paloh dalam percaturan politik Indonesia melalui media televisi, yakni TV One dan Metro TV. Media, uang, dan selebritis adalah kekuasaan adalah Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi adalah pria kelahiran Milan 29 September 1936 dengan latar pendidikan hukum dari University of Milan pada tahun 1931 dengan tesis Contractual Accept of Advertising Slot. Sebagai pembelajaran yang baik, tesisnya mendapat penghargaan dari Manzoni Advertising Agency pada tahun 2004. Di tahun 1980-an, Silvio Berlusconi menjadi figur yang cukup luas dikenal dengan kendaraan politik transformasi sosial, ekonomi, dan politiknya yang berangkat dari bisnis televisi. Segmen pemirsa yang dibidik adalah kaum muda, ibu rumah tangga, dan kalangan pensiunan dengan tontonan yang berorientasi kepada eksploitasi seksual. Di balik strategi bisnis media yang dikembangkan oleh Berlusconi adalah penumpukan modal dan aset sekaligus jangkauan sosial politik selebritis yang mengikuti popularitas dan dominasi televisi berikut program-programnya. Intinya, dengan bisnis media, Silvio Berlusconi mengubah dan mengendaki apa yang ia inginkan. Dari bisnis media yang diperankan oleh Berlusconi, memanfaatkan koneksi dengan elit politik atau penguasa, sangatlah mudah untuk menguasai pasar dan melindungi bisnis medianya. Mereka adalah CAF, yang merupakan singkatan dari 3 laki-laki elit politik, yakni Bettino Craxi dari Sosialis, kedua ada Giulio Andreotti, dan ketiga ada Arnaldo Forlina dari Christian Demokrat, yang merupakan perlindungan kebebasan media yang tentu sangat menguntungkan kerajaan baru Berlusconi dalam politik Italia. Gagasan yang ia janjikan adalah menjanjikan lapangan kerja untuk jutaan rakyat. Dari campur tangan negara dan komunis, serta kebebasan dari pajak yang berlebihan, slogan populisnya dengan ide-ide kebebasan membuat kekuatan politik tunggal kepartaian terbesar Italia. Perkembangan karir politik yang kilat dan gemilang pada tahun 1994
Beliau mendirikan partai dengan nama Forza Italia. Dalam pemilihan umum yang sama pada tahun itu, Forza Italia meraih kemenangan besar dan Berlusconi diangkat sebagai Perdana Menteri Italia untuk pertama kalinya. Namun, masa jabatannya tak bertahan lama akibat sejumlah kebijakan hukum yang dikeluarkannya diprotes oleh demonstran serikat buruh, serta adanya tudingan korupsi dari Berlusconi, sehingga beliau mengundurkan diri dari percaturan politik. Posisinya menjadi kian kuat dan dominan pada 10 Juni 2001 sebagai Perdana Menteri dengan kembalinya gagasan atau ide tentang kebebasan. Politik Berlusconian atau politik yang diperankan oleh Berlusconi telah memberikan pesan kuat untuk menjelaskan setidaknya 3 hal posisi dan relasi antara media dan politik. Pertama, peran media dalam politik sangatlah berbahaya karena kontrol kekuasaan dalam model demokrasi akan melemah sementara sistem hukum kebebasan yang dimanfaatkan dalam kebebasan yang dikuasai oleh segelintir media akan semakin memperkuat kekuasaan dan akan mengganggu proses-proses demokrasi. Sehingga kebebasan ini hanya memfasilitasi koneksi kepentingan bisnis, khususnya kepentingan media, ruang politik, dan meningkatkan manipulatif. Kedua, pekerjaan media menjadi kritis dan profesional karena mereka akan lebih melayani kebutuhan penimbunan sumber daya ekonomi kekuasaan media dan pengaruh politik. Ketiga, bingkai demokrasi dalam sistem kekuasaan media dominan semacam bekerjanya kekuatan preman yang diorganisir untuk membela pemilik modal. Disinilah asupan gizi demokrasi yang terjangkit kekerasan yang masuk dalam sel-sel pembuluh darah predator dengan memanfaatkan media dan politik untuk merawat nafsu kekuasaannya. Silvio Berlusconi kembali terpilih pada tahun 2008 dan melayani hingga 2011. Selama masa jabatannya, beliau dikenal karena kebijakan-kebijakan pro-bisnis, reformasi pajak, dan usaha untuk modernisasi ekonomi di Italia. Kehidupan pribadi Berlusconi menikah dengan Carla Elvira Lucia pada tahun 1965 dan pasangan ini memiliki 2 anak yakni Marina dan Pier Silvio. Mereka berdua, Silvio Berlusconi dan Carla Elvira Lucia, bercerai pada tahun 1985. Pada tahun 1990, Berlusconi menikah lagi dengan Veronica Lario yang kemudian juga bercerai pada tahun 2014. Silvio Berlusconi meninggal dunia pada 12 Juni 2023 di Milan, Italia setelah berjuang melawan penyakit. Meskipun kehidupannya penuh dengan kontroversi,